membahas masalah ijazahnya Jokowi, itu maksudnya apa? Pernah tanya kayak gitu enggak? Pernah. Kalau yang mulia, jadi jangan hanya sekedar dengar penjelasan saya, nanti mulai searching videonya Bambang Tri. Sebenarnya dalam setiap ngomong, Bambang Tri ini kan orangnya bertanggung jawab. Saya nggak pernah memuji Anda Pak Jokowi, gitu kan? Saya itu justru kasihan sama Anda. Di kesempatan yang lain juga begitu. Tolong Pak Jokowi, saya sudah menderita ini di penjara ini. Tolong tunjukkan ijazah aslimu. Kalau ada saya siap dihukum sampai mati, saya siap. Itu kan tidak dibuat-buat. Intonasi seperti itu susah untuk saya membantah, gitu yang mulia ya. Sudah saya tanyakan, saya nggak punya motivasi apa saya itu nggak punya apa-apa, partai nggak punya, gitu jawabannya. Tapi secara diplomatis dalam satu konferensi pers dia juga pernah mengatakan motivasi saya untuk rakyat. Kalau terbukti ijazahnya palsu, maka hutang selama ini nggak sah, rakyat terbebas dari hutang. Pernah juga ngomong begitu. Saya kepengen saudara, tadi saya suka sekali dengan apa yang saudara terangkan sebagai bantu kemudian masjid, kemudian ada tenda-tenda darurat dan seterusnya tadi ya. Itu termasuk bagus ya. Itu cuma begini. Kalau seorang yang khusus beragama Islam ya, maaf ini ya, beragama Islam ya. Kalau seseorang tidak tahu atau tidak yakin, ya kan, apakah alangkah baiknya orang tersebut diam saja, gitu. Konsep Islam kan ada yang seperti itu. Coba setuju atau tidak, terangkan. Tergantung terhadap apa. Kalau terhadap Bambang Tri saya nggak mau diam, ini harus diungkap ini, gitu. Jadi yang mulia, jadi misalkan ini fulan nyolong ayam, nyolong sepeda, saya akan diam. Itu karena kalau saya bongkar ke media itu aib, itu namanya ghibah. Karena hanya rakyat. Paling saya datangi, kamu kenapa nyolong ayam, nyolong sepeda? Begini, oke, kembalikan ayamnya, kembalikan sepedanya, ini uang untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi kalau yang nyolong ayam itu pejabat, saya nggak mau diam, yang mulia. Saya lawan, saya hantam. Kalau yang nyolong itu presiden misalkan, ya, atau menteri pajak misalkan, yang mulia. Oke, gitu. Itu menurut saudara ya. Tentang buku undercover tadi ya. Nah, saudara pernah tanya kepada Bambang Tri. Buku tersebut kemudian sampai viral tadi ya. Itu sudah kamu lakukan penelitian kepada yang berkepentingan tidak? Pernah tanyakan kayak gitu enggak? Bisa tanya di podcast, saya tanyakan itu. Artinya ada buktinya enggak gitu loh? Ya, Bambang Tri jawab tentang Mahmud Turwindo itu. Saya datangi A, saya datangi B, saya datangi C. Itu saya tanyakan itu, saya kupas tuntas itu. Dan ternyata terbukti kan di persidangan banyak sekali obrolan dia dengan Mahmud Turwindo ternyata yang selama ini kita nggak tahu. Sampai plat nomornya Mahmud Turwindo aja terbuka di pengadilan akhirnya. Saya tanyakan itu, kamu nulis buku sudah penelitian belum, sudah observasi belum? Sudah, itu diungkap di video yang mulia. Iya, artinya begini, seorang itu tindak pidana saudara terdakwa di sini itu kan akibat dari bukunya Bambang Tri. Kemudian terjadi podcast, kan? Kemudian saudara memposting 2 postingan video 26 September September 2022 dan 27 September 2022. Ya, ini muncul. Yang satu mubalah buat Bambang Tri yang satu siapa yang mengambil istri Bambang Tri, kan? Munculnya masalah ini kan di situ. Saudara podcast posting, kan begitu ya. Maksud saya begini, postingan tersebut itu saudara pernah tanya Bambang Tri langsung, pernah nggak datang ke sekolah, ke Depdikbud, kemudian ke teman-temannya
seangkatan dan seterusnya seperti itu, pernah Baik. bertanya enggak? Baik, saya jawab dengan dua perjawaban ya yang mulia ya sebagai pembanding. Intinya yang pertama sudah saya tanyakan itu di podcast itu. Sudah pernah datang ke sekolahnya belum? Sudah ke kepala sekolahnya belum? Itu sudah saya tanyakan semua. Kan itu panjang durasinya. Dan Bambang Tri waktu itu menjawab ya sesuai jawabannya. Ya ke fulan sudah. Jadi gini yang mulia, Pak Hakim yang saya hormati, dalam dunia podcast, dalam dunia warta itu sebenarnya biasa itu, miss atau kurang itu sebenarnya biasa. Contohnya kasus Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang itulah. Metro TV menyiarkan telah terjadi bentrok antara bonek sama Aremania. Itu kan hoax, itu kan menyebarkan onar itu. Baru dapat berapa hari Metro TV meralat. Kan biasa sebenarnya dalam hal podcast, dalam wawancara seperti itu. Bahkan di kasus saya yang di Surabaya, Pak Hakim yang saya hormati, Humas Kapolda Jatim Bapak Barung Mangera itu sering diundang Kompas untuk wawancara kasus saya, tapi tanpa melibatkan saya. Ada itu di YouTube, masih banyak jejak digitalnya. Kan nggak adil namanya, membahas tentang saya, judulnya udah provokator, Gus Nur penebar kebencian. Jadi yang ditanyain cuma Kabid Humas, tapi saya tidak diundang. Sebenarnya dalam hal seperti itu biasa. Kalau saya mau laporkan waktu itu ya rame juga. Gitu yang mulia. Oke. Kan begini, tak anggap saudara itu kan panggilannya Gus Nur gitu ya. Nah, saya yakin saudara punya pondok pesantren di Palu, di Malang gitu ya. Terus kemudian bergerak di bidang sosial seperti itulah. Saudara memosting seperti itu, kemudian mubahalah Bambang Tri tersebut, saudara sudah memikirkan akibatnya? Sudah terfikir itu. Saya sudah 4 kali ngalami dan 2 kali di penjara. Jadi tidak kaget yang mulia. Sudah saya pikirkan. Sudah sudah 2 kali sudah memikirkan akibatnya begitu ya. Nanti saya jelaskan di pledoi lebih lengkapnya yang mulia. Sekarang aja mau dijelaskan tidak apa-apa. Daripada di pledoi nanti ngetik apa-apa, kan dicatat di panitera saya. Ya, misalkan secara singkat saja, waktu yang di Jakarta, saya dilaporkan oleh yang sekarang jadi Menteri Agama, mencemarkan nama baik. Oke, saya dilaporkan yang mulia, dan saya ditahan 10 bulan. Intinya, yang melaporkan saya, yang katanya saya cemarkan nama baiknya, nggak pernah hadir di pengadilan. Dipanggil, hakimnya sampai negur, ini ada saksinya beliau nih, hakimnya sampai negur ke JPU-nya. Iki mana prinsipalnya, mana korbannya, yang laporkan ini mana, ini kasihan terdakwanya ini, ditunda-tunda terus. Pak Jaksa menjawab, sudah kami undang yang mulia dengan patut, kami datangi kantornya, kami datangi rumahnya, sampai sidang, sampai panggilan kelima Pak Hakim. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima nggak datang juga. Nah, artinya kan memang saya ini harus salah, wajib salah, pasti salah gitu ya. Saya itu juga sering didolimi oleh hukum sebenarnya yang mulia. Gitu. Oke, gitu ya. Dan malah yang namanya Pak Rauf itu curhat sama saya, itu JPU-nya, saya hujan-hujan maghrib-maghrib nggak ditemui, saya datang ke kantornya nggak ditemui dan lain sebagainya. Nah, ada beliau ini, dan saya divonis 10 bulan. Saya rasa itu dolim karena dihabiskan masa tahanan saya, karena saya ditahan sudah 10 bulan, divonis 10 bulan. Ya sama saja, yang laporkan saya nggak datang, seperti ini saksinya yang nggak tahu lupa, tapi kan intinya saya sudah menanggung akibat 10 bulan kerugian yang sangat besar saya derita waktu itu. Oke, gitu ya. Yang mulia. Terakhir dari saya. Pernah tanya sama Pak terdakwa Bambang Tri. Apakah pernah saudara pernah bermusuhan dengan Pak Jokowi? Maksudnya apa? Ada membahas masalah ijazahnya Jokowi, itu maksudnya apa? Pernah tanya kayak gitu enggak? Pernah. Kalau yang mulia, jadi jangan hanya sekedar dengar penjelasan saya, nanti mulai searching videonya Bambang Tri. Sebenarnya dalam setiap ngomong, Bambang Tri ini kan orangnya bertanggung jawab. Saya nggak pernah memuji Anda Pak Jokowi, gitu kan?
Saya itu justru kasihan sama Anda. Di kesempatan yang lain juga begitu. Tolong Pak Jokowi, saya sudah menderita ini di penjara ini. Tolong tunjukkan ijazah aslimu. Kalau ada saya siap dihukum sampai mati, saya siap. Itu kan tidak dibuat-buat. Intonasi seperti itu susah untuk saya membantah. Gitu yang mulia. Yang mulia ya. Sudah saya tanyakan, saya nggak punya motivasi apa. Motivasi apa saya itu nggak punya apa-apa. Partai nggak punya. Gitu jawabannya. Tapi secara diplomatis dalam satu konferensi pers dia juga pernah mengatakan motivasi saya untuk rakyat. Kalau terbukti ijazahnya palsu, maka hutang selama ini nggak sah. Rakyat terbebas dari hutang. Pernah juga ngomong begitu. Wallahu a'lam bishawab.